Cryptocurrency nomor 27 di CoinMarketCap, tapi masih jauh dari all time high-nya. Apakah ini potensi? Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan cryptocurrencies dan blockchain. Pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai VeChain atau VET. Ini cryptocurrency yang cukup banyak sekali yang minta bahas, begitu ya. Kalau menurut gue dugaannya karena harga per satunya kembali lagi cukup murah, hanya 11 sen. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas dari sisi positif maupun negatifnya seperti biasa. Let's go to the video. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai VeChain dengan native tokennya disebut VET ya. Ini cukup banyak di request oleh orang-orang nih. Banyak yang minta bahas VeChain. Gue curiga kenapa? Karena balik lagi harga persatuannya murah. Hanya 0,11 dolar atau sekitar 11 sen. Ya, tapi balik lagi seperti yang gue ingatkan berkali-kali. Yang penting adalah market cap. Ya, dimana kalau kita lihat di sini mungkin ada orang yang berpikir bahwa VeChain karena masih murah seperti ini pasti gampang dong nanti ke $1 dan lain-lain. Tapi kita harus lihat secara ya ininya gitu, supply dia. Supply dia 86 miliar, berarti kurang lebih kasarnya ya 1,5% lebih 1,5 kali lebih banyak dibandingkan dengan Cardano gitu ya. Dibilang banyak banget sih enggak, karena nggak sampai ini ya, nggak sampai ratusan miliar atau sampai triliun gitu ya. Jadi mesti not bad. Dan kalau kita lihat juga sekarang sebenarnya VeChain ini sedang dalam masa dia belum berhasil menembus all time high sebelumnya dan bisa dibilang cukup ngendet dibandingkan dengan cryptocurrency lain. Jadi sebenarnya saat dia mungkin ngendet nih ya, jangan-jangan dia ada potensi untuk bisa gain banyak gitu dibandingkan dengan yang lain yang sudah ngepump duluan. Dan kita akan coba bahas hari ini mengenai potensi dia. Oke, sekarang sebenarnya VeChain ini apa sih? VeChain ini adalah satu blockchain yang tujuannya itu untuk supply chain platform, makanya nama dia VeChain ya. Dan ini tuh didirikan di 2015 dan di launch pada Juni 2016. Jadi sudah 5 tahun lebih. Bisa dibilang ini salah satu cryptocurrency yang cukup senior. Itu ya, lebih tua daripada Cardano, lebih tua daripada apalagi Polkadot pastinya, dan banyak lagi. Nah, jadi tujuan dari VeChain ini sendiri adalah untuk apa? Untuk membuat satu sistem distribusi governance untuk Internet of Things technology. Dan tujuannya ini untuk menyelesaikan permasalahan besar di supply chain management. Dan sebelum kita masuk, apa itu supply chain management? Kita akan bahas dulu bahwa dia ini memiliki 2 token sebenarnya. VeChain Network inilah gitu ya, atau satu ekosistem VeChain ini. Yang pertama ada VET, dan yang kedua ada, ini gue bingung ya, Vito ya kali ya. Masuknya ke Vito. Jadi Vito ini adalah Vitor Chain. Ini sistemnya seperti apa? Kalau buat kalian yang udah lawas nih ya, tahu pasti namanya Neo. Ada Neo dan ada Gas. Nah, ini yang sedikit membedakan dengan Ethereum. Misalnya Ethereum itu kan semuanya dibayar dengan Ether kan, dengan ETH. Nah, kalau di sini supaya dia mencegah mahalnya fee atau congestion seperti di Ethereum, mereka menggunakan ada token kedua yang disebut Vito. Jadi pembayaran untuk transaksi, pembayaran untuk nge-mint smart contracts dan lain-lain, dApps itu semua digunakan dengan Vito. Nah, lalu sisanya untuk untuk running nodes dan lain-lain dia menggunakan VET dan staking pun menggunakan VET. Gitu. Jadi intinya dia bisa lebih gak congested dibandingkan dengan Ethereum. Oke, nah sekarang mungkin ada yang bertanya, apa gunanya VeChain atau spesifiknya apa guna VeChain ini di supply chain industry? Yang pertama adalah dia bisa membuat efisiensi jadi meningkat. Lalu traceability atau lebih gampang di trace barang-barang dan juga transparansi atau transparansi. Nah, kalau begini caranya mereka bisa membuat cost jadi lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena begini, kita lihat pada statistiknya, itu besar sekali barang-barang palsu yang ada di market. Di 2016, itu ada sekitar 3,3% dari world trade itu adalah barang-barang palsu. Paling besar adalah apa? Sepatu, 22%. Lalu baju-baju itu 16%. Lalu alat-alat leather lah, segala sesuatu yang berhubungan dengan kulit itu 13%. Electrical equipment 12%. Dan yang gila adalah ternyata apa? Kalau ini oke lah, palsu ya, maksudnya nggak akan ada yang kenapa-napa. Tapi kita lihat medical equipment, peralatan medis 5% palsu. Lalu nih, perfumes dan kosmetik, ini yang langsung nempel ke badan kita. Bisa berbahaya, ini 5%. Dan lihat, ini obat-obatan. Obat-obatan bisa mencapai 2%. Nah, kebayang efeknya
yang sangat bahaya dari segi ya orang yang mengkonsumsinya maupun dari segi perusahaannya. Kenapa? Andaikan misalkan ya ada orang pakai obat A misalnya dari perusahaan A gitu misalnya, obat A dari perusahaan A. Nah, lalu ternyata pas dia makan, dia mati gitu, atau jangan mati lah ya. Dia misalkan sakitnya tambah parah. Ternyata setelah dicek, loh ini kayaknya palsu. Nah, akhirnya apa? Perusahaan A ini harus tarik balik barangnya, dia lihat gitu, ini indeed barang mereka atau bukan gitu loh, karena dicurigai palsu. Nah, itu penarikan seperti itu makan banyak sekali uang. Dan bukan cuma uang, tapi kebayang PR move-nya. Beritanya apa? Obat A bikin mati. Nah, kebayang si perusahaan akan bisa rugi besar secara brand mereka, maupun juga ya rugi secara, ya dia harus ambil balik barangnya gitu, dan dia cek sendiri, baru dia harus udah gitu bikin PR move, bilang bahwa barang ini palsu dan lain-lain. Nah, dengan adanya VeChain, kita ini bisa mentrace barang-barang kita, atau barang-barang yang diproduksi oleh para produsen ini. Jadi kalau barang yang tidak terdaftar di, apa ya bisa dibilangnya, kayak inventorinya dari si perusahaan tersebut, maka ini palsu. Nah, apa yang bisa menjamin ini traceable gitu? Apa yang menjamin ini bisa transparan? Ini menggunakan blockchain. Seperti yang kita tahu, cryptocurrency ini ada punya satu keuntungan yang lebih, yaitu dia punya dia itu immutable, nggak bisa diubah datanya. Sekali sudah dicatat, nggak akan bisa nggak bisa dicoret, nggak bisa di delete gitu. Nah, kalau seperti itu berarti membuat satu keuntungan bagi para produsen. Mereka bisa menjamin bahwa barang ini asli atau enggaknya dari menggunakan VeChain, ini salah satunya. Gitu. Jadi ini salah satu kegunaan dari VeChain dan main purpose dari VeChain itu sendiri. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan founder VeChain, yaitu adalah Sunny Lu. Dia adalah seorang IT eksekutif, jadi dia punya background IT, dan juga dulunya adalah seorang CIO atau Chief Information Officer dari Louis Vuitton China. Nah, menurut dia, kenapa blockchain teknologi ini penting di dunia supply chain? Karena menurut dia, ini bisa menyelesaikan permasalahan yang seperti gue bahas tadi di atasnya, transparansi. Dan menurut dia argue, ini dengan sistem yang trust-free ini, karena menggunakan blockchain, jadi semua datanya nggak bisa diubah, ini bisa mengurangi korupsi yang kita tahu lah ya, cukup marak di dunia supply chain. Kebayang lah ya, buat pengiriman barang sebanyak itu, sangat sulit, bisa saja tuh, diganti datanya dan lain-lain. Tapi kalau semua datanya dimasukkan ke blockchain di VeChain, spesifiknya nih ya, kalau dia ngomong si Sanilo ini, berarti itu akan lebih sulit, jauh lebih sulit untuk dicurangi atau kita lakukan korupsi di dalamnya. Gitu. Jadi ini yang unik dari VeChain. Dia bisa menjamin keaslian produk dan juga bisa transparansi. Gitu ya. Oke, ini adalah VeChain.org, yaitu adalah website official dari VeChain ya. Dimana seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, VeChain ini lebih fokus untuk supaya diadopsi oleh para perusahaan supply chain. Jadi seperti ini, misalnya supply chain A nih perusahaan ini. Mereka ingin lebih efektif dalam urusan, ya yang pertama, barang-barang mereka pastikan asli gitu. Karena ya seperti yang gue bilang nih ya, ini bocor lumayan. Sekitar 509 miliar atau 3,3% dari world trade itu bocor ke produk-produk palsu. Ini yang ke data. Ada aja yang saking bagusnya sampai nggak ke data kan. Nah, jadi dengan begini ini meminimalisir bocor dari yaitu barang-barang palsu tersebut. Terus yang kedua adalah apa? Bisa menjamin keaslian gitu, authenticity dari si produk ini. Jadi kesannya gini nanti ya, kedepannya misalnya misalnya lu beli sepatu A gitu, Nike, bisa aja tuh nanti kedepannya Nike akan kerjasama misalnya sama VeChain. Nah, jadi tinggal kita scan, waktu kita scan akan terbukti bahwa oke, ini memang keluar dari pabrik Nike. Mungkin bisa lebih jelas, Nike di Bangladesh dengan nomor seri sekian. Gitu. Dengan begitu, ya lu akan juga lebih yakin bahwa oke, ini memang barang asli. Gitu ya. Nah, selain dari itu juga, ini bisa meminimalisir korupsi. Ya, seperti kita tahu ya, di supply chain, lu ngirim barang sebanyak itu berapa ton. Kebayang, susah banget kan? Nah, pasti di situ banyak celah untuk bisa korupsi. Nah, dengan menggunakan ledger yang seperti ini, blockchain, datanya tidak bisa diubah-ubah atau immutable, nah ini bisa menjadi satu aset bagi perusahaan supaya ya basically lu nggak akan bisa kecolongan begitu karena datanya nggak bisa diubah sama pegawai maupun apapun juga. Oke, sekarang kita akan menunjukkan list dari partnership VeChain dengan berbagai macam perusahaan di dunia ya.
Kita lihat sendiri deh berapa banyak ya. Nggak akan semua karena terlalu banyak ya. Yang pertama ada DNVGL. Ini adalah perusahaan worldwide ya. Dengan revenue sebesar 2,4 miliar US dollars. Dan sudah kerjasama sejak 2018. Apalagi PricewaterhouseCoopers. Ini perusahaan worldwide juga. 37,7 miliar sejak 2017. Lalu kita lihat lagi di bawahnya. Nah, ini apa? Perusahaan dari China Consulting ya, dari 2017. Bawahnya perusahaan apa lagi? Dari China lagi. Dari mana lagi? Bawahnya China dan Japan. Bawahnya lagi di mana? Ini ya otomatis lihat aja di bendera apa ya? China lagi. Nah, jadi menurut gua ini salah satu penyebab dari price action VeChain yang mendet. Kenapa mendet? Karena mereka banyak partnersnya itu di China. Ini cukup mirip dengan yang seperti gua bahas di DCWT gua kemarin. Permasalahan Polkadot. Polkadot cenderung juga mendet secara harga. Kenapa? Karena banyak investor mereka dari China. Nah, menurut gua VeChain ini yang menyebabkan dia harganya susah naik. Gitu. Tapi seperti yang kita lihat Polkadot sudah mulai pelan-pelan naik. Gitu. Nah, pertanyaan apakah VeChain akan sama seperti mereka pelan-pelan naik? Nah, itu harus kita ya spekulasikan begitu ya. Nah, lalu selanjutnya lagi nih, selain dari perusahaan ini, tapi kita bisa lihat enggak semuanya China gitu ya. Cukup banyak perusahaan-perusahaan internasional juga. Seperti ini. Ini gue rada nggak yakin bacanya gimana ini. Kuehne and Nagel kali ya. Ini kayaknya German kayaknya. Kuehne and Nagel. Ya, ini worldwide dengan revenue 22,4 miliar US dollars. Ini bahkan partnernya sejak 2016. Awal banget ya. Dari awal-awal dia rilis nih. Terus ini ada DB Schenker. Ini 22,8 miliar. Dan banyak lagi. Bahkan BMW. Itu aja kerjasama dengan VeChain. Gitu ya. Iya, ini bisa dibilang sangat berpotensi sebenarnya VeChain. Tapi menurut gue itu baik lagi kepukul oleh China. Lalu apa lagi? Ini LVMH. Ya memang karena si Sunny Lu itu memang dulunya sebelumnya adalah CIO dari Louis Vuitton di China ya. Jadi mungkin dari sini. Itu mungkin kenalan dari dia nih di sini. Jadi LVMH juga partner dari VeChain. Jadi sebenarnya VeChain ini punya potensi yang cukup besar lah menurut gue ya. Dan selain dari itu juga mereka memiliki satu economic model yang unik, di mana mereka ini menggunakan two token system, yaitu ada VET dan VITO. Nah, VET ini akan berguna sebagai smart money untuk business activities, financial activities. Nah, VITO-nya untuk payment transaction, smart contract execution, dan lain-lain. Kasarnya seperti apa sih? Kalau di Ethereum, ini digabungin menjadi satu saja, ETH. Nah, di sini dia pecah menjadi dua. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi congestion atau bottleneck. Seperti yang kita tahu sekarang di Ethereum sangat mahal untuk kita nge-launch NFT, buat kita ngebuat dApp di sana, buat kita transaksi, semua cenderung mahal. Gitu. Nah, di sini mereka menggunakan dengan dua sistem seperti ini ya sudah jadinya terpisah antara nih ya antara untuk penggunaan blockchain itu sendiri dari market speculation. Buktinya mana? Ini dia. VeChain sekarang nomor 27 VET-nya ya dengan market cap sebesar 7 miliar something. Nah, sementara Vitor itu aja 390 juta. Jadi ya terbukti berarti ini terpakai ya untuk ya utilitas saja gitu, koin utilitas saja. Tidak dipakai lebih cenderung tidak dipakai walaupun tentu saja pasti ada spekulasi di dalamnya. Tapi lebih kecil dibandingkan dengan VET begitu. Nah, sekarang mungkin ada orang bisa argue kalau gitu berarti bocor dong. Bisa aja jadi kesannya ini harusnya 300 juta bisa nambah ke sini nih. Ya, benar juga kalau mau ngomong seperti itu. Tapi di waktu bersamaan berarti VeChain ini bisa membuat sistem mereka tidak congested dan bahkan mereka nggak pakai layer 2 di sini. Kalau Ethereum sekarang untuk bisa untuk bisa transaksinya masuk akal harganya harus dengan layer 2. Nah, kebayang kalau mereka tambah dengan layer 2 lagi bisa lebih murah lagi, bisa lebih cepat lagi. That's in theory gitu ya. Jadi ini yang unik mengenai si VeChain. Oke, ini selanjutnya adalah rich list dari VeChain atau top wallets ya. Di mana kita bisa lihat ranking satunya adalah wallet milik Binance. Ini cold walletnya Binance ya. Dia memiliki 7,9 miliar VET. Dan ini cukup tinggi sebenarnya kalau kita lihat ya. Sekitar, kalau tadi gue hitung kasar, sekitar 11-12% dari circulating supply. Which is quite big. Tapi ya, arguably ini punya Binance ya. Berarti bukan wallet punya perorangan. Kalau perorangan lebih serem. Berarti ya dia bisa saja untuk take profit. Tapi kalau di Binance, biasanya dia untuk liquidity. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, cukup senada ya. Ranking 1, 2, 3, 4 ini semua adalah wallet dari exchanger. Jadi sebenarnya VeChain ini banyaknya dipegang oleh exchanger lucunya ya.
Jadi berarti supply dia cukup banyak ya di sana. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kan selanjutnya di 6 jutaan, berarti ya di 6 miliar, berarti sekitar ya mungkin 10%-an. Lalu selanjutnya mungkin ya kalau kita hitung kasar 5%-an. Jadi cukup banyak di wallet dari exchanger gitu. Di sini ada Binance 2, Binance 3, Upbit Korea, ada Binance US dan seterusnya. Nah, ini baru yang nomor 5 yang nggak ada keterangan. Ini 2 miliar. Quite big. Beresiko sekali atau enggak menurut gua ya lumayan lah ya, nggak terlalu ekstrim, maksudnya nggak ada yang satu megang sampai puluhan persen gitu ya, nggak ada yang sampai seperti itu. Dan yang gede pun dipegang oleh exchanger, jadi ya cenderung lebih aman walaupun nggak pasti ya. Jadi overall secara rich listnya not that bad gitu, I've seen worse, a lot worse than this gitu ya. Jadi overall oke lah. Oke, dan VET ini mungkin secara fundamental overall menurut gue menarik. Kenapa? Karena dia cukup berbeda dengan project-project crypto lain. Yang dimana lain-lainnya fokusnya di Ethereum Killers lagi, Ethereum Killers lagi, Ethereum Killers lagi, Ethereum Killers lagi. Isinya itu terus. VeChain berbeda. Dia fokus di supply chain. Dimana dia ingin mengauthenticate barang-barang supaya tidak banyak barang-barang palsu yang beredar di pasaran. Dan menurut gue itu ada demand-nya sebenarnya. Tetapi apa sih yang bikin sedikit deg-degan nih dari VET? Itu adalah price action-nya. Tapi baiknya tergantung lu sih. Kalau lu optimis, orangnya optimis, ya lu mungkin melihat ini sebagai potensi untuk naik. Tapi di waktu bersamaan pun, kalau lu optimis pun, harus tetap melihat dari sisi resikonya juga. Gitu ya. Dimana kita lihat VET ini masih sangat jauh sekali dari all time high dia. Dibandingkan dengan kripto-kripto lain yang cenderung sudah dekat atau bahkan sudah menembus all time high dia sebelumnya di bulan-bulan waktu bull run lah ya sebelum Mei gitu. Jadi saat Mei dia udah jatuh, tapi naiknya masih belum signifikan si VET ini ya. Nah, dan selain itu juga dia gagal mempertahankan MA20 di weekly. Ini dia tembus di sini. Biasanya itu pertanda nggak terlalu bagus secara teknikal ya. Tapi ya kalau Bitcoin tetap naik, biasanya akan tetap ikutan naik juga sih altcoin yang lain. Jadi ya ini masih bisa dimaafkan lah dalam tanda kutip ya. Nah sekarang mungkin yang jadi pertanyaan adalah, oke, ini kan katanya serem nih, cuman ada berita bagusnya nggak teknikalnya? Ada. Di daily, ini terbentuk satu pola yang disebut cup and handle. Kita lihat ya, cup and handle. Nah, terus pasti ada yang bingung, aduh, apaan lagi nih bang, pola apa lagi nih? Intinya bagus atau buruk bang? Nah, ini adalah pola yang bagus sebenarnya. Kita lihat, cup and handle itu adalah satu pola yang dianggap sebagai bullish signal untuk lanjut ke atas. Bentuknya seperti ini. Ini contohnya. Dia membuat cup, handle, dan dia terbang lagi ke atas setelah itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah, bisa nggak gue nambah posisi? Atau bisa nggak bang gue masuk nih di VeChain? Bisa sebenarnya. Kita lihat di sini. Di daily-nya dia sebenarnya lagi ketahan dengan MA200 ya. Di daily 200 ketahan. Dan 50 juga nih, sekarang sebenarnya lagi collab nih dua mereka nih ya. Nah, sekarang kalau lu mau tambah, in theory bisa saat apa? Sudah nembus MA20 di sini, di 4 hourly chart. Karena ironisnya di H4 200 ini MA200 malah menjadi support. Di daily menjadi resisten, tapi di 4 hourly menjadi support. Begitu ya, kadang-kadang begini market tuh suka lucu ya. Nah, sekarang kalian sebenarnya boleh tambah posisi apabila dia ini berarti di jam 7 ya. Jam 7 dia nge-close di atas dari MA20. Karena kalau gue lihat sekarang ini udah jam 3 ya, ini gue bikin videonya. Jam 3 dia kemungkinan besar nggak akan nembus 20. Nah, jadi jam 7, andaikan jam 7 nanti ada dia tembus di atas MA20 yang harganya sekarang di 11 sen, itu kita bisa saja tambah posisi di VET ini ya. Jadi itu kurang lebih untuk VET. Jadi kesimpulannya gimana nih guys? Menurut gua VET ini satu project yang cukup menarik ya. Kenapa? Karena partnership mereka luar biasa besar ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang partnership dengan mereka. Karena ya baik lagi, use case-nya banyak. Tapi di waktu bersamaan, ternyata cukup banyak perusahaan-perusahaan yang asalnya dari China yang kerjasama dengan VeChain. Jadi ini menurut gua adalah penyebab dari VeChain harganya cukup melempem begitu ya, karena partnership mereka banyaknya dengan perusahaan China. Walaupun nggak semua, masih banyak juga perusahaan-perusahaan lain yang non-China juga. Nah, berarti in theory VET masih punya kesempatan untuk bisa naik lagi ke atas, apalagi dengan pola cup and handle di daily mereka. Jadi menurut gue gimana nih? Untuk
potensi masa depannya gitu. Untuk long term menurut gue ini project yang cukup bagus untuk kita bisa invest gitu ya, karena cukup berbeda dengan project-project lain yang fokusnya biasanya di antara ETH killers lagi dan seterusnya gitu. Di sini dia fokus di supply chain, which is market yang berbeda gitu ya. Nah jadi boleh saja, tapi baik lagi harus disesuaikan dengan portofolio yang lain, dan tentunya masih menurut gue masih belum jadi portofolio main gue, masih ya menuju main lah, tapi masih belum gitu, karena secara price actionnya masih banyak resisten di atasnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk VeChain. Dan gue ingatkan buat kalian yang belum nonton Daily Charting with Toshi, di sini kita ada playlistnya, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies, dan juga kita akan bahas news-news terhangat dari dunia kripto. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung cara staking, cara baca candle, dan lain-lain, ada tutorials with Toshi untuk kalian di sini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.